biografi singkat Pangresa Abah Awas yang kemarin sedikit kita bahas. Pangresa Guru Agung Abah Awas pesantren di Gegempalan, Maparah, Panjalu, Ciamis dalam kurun waktu 10 tahun. Lalu pimpinan pesantren Gegempalan memanggil dan berkata, "Geus beak ilmu aang teh, Cep. Sudah habis ilmu kiai sama Awas." Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun, Abah Awas yang masih muda, begitu jeniusnya, sehingga ilmu sang kiai semuanya telah diserap, semuanya telah dikuasai oleh Pangresa Abah Awas. Dari situ, sang kiai kemudian mengantar Abah Awas muda untuk pindah pesantren. Kemana para hadirin? Ternyata Pangresa Abah Awas muda dipindahkan dari Gegempalan menuju pesantren Cintawana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan pimpinannya Mama Ishak Farid. Sehingga timbul adagium pepatah di kalangan santri pada masa itu. Karena Mama Ishak Farid seorang yang terkemuka. La rijala illa Ishak. Tidak ada tokoh yang terkemuka kecuali hanya Mama Ishak. Hadirin, di tempat Mama Ishak, Abah Awas muda hanya belajar dalam kurun waktu 2 tahun. Selama 2 tahun itu, Abah Awas muda tidak pernah pulang ke Ciceri, tidak pernah pulang ke Cisiri, Al-Islah Sirna Rasa, malahan melainkan kembali ke pesantren Gegempalan di Panjalu dalam rangka mengabdi, mengajar di sana hingga tahun 1968. Apa yang diajarkan? Abah Awas muda mengajarkan kitab Subulus Salam, di mana kitab ini adalah komentar atau syarah dari kitab Bulughul Maram, sebuah kitab klasik yang berisikan tentang hadis-hadis komprehensif seputar hukum-hukum fikih. Bahkan para hadirin, beliau Abah Awas muda ketika masih mesantren sudah menghafal seluruh hadis-hadis dalam kitab tersebut. Itulah jeniusnya Abah Awas. Semua kitab beliau hafal. Setelah menyelesaikan masa studi, Abah Awas muda menikah dengan seorang gadis pilihan bernama Ibu Rosliani Hasnah. Kapan? Tahun 1968. Pada tahun itu pula, Abah Awas muda mulai membina santri di pesantren yang didirikan bersama sang ayah, Mama Haji Ibrahim, dan diberi nama Pesantren Al-Islah. Jadi, bila ada pertanyaan, apa nama pesantren dulu sebelum Sirna Rasa? Jawabannya Pesantren Al-Islah. Dalam masa Minggu Madu, baru seminggu pernikahan, Abah Awas beserta istri Ibu Rosliani Hasnah Gaos, baru seminggu pernikahan para hadirin. Tahun 1968, dalam usia relatif muda, 24 tahun usia Abah Awas waktu itu, Abah Awas muda kala itu yang dipanggil dengan ajengan Gaos, tiba-tiba menghilang. Menghilang sapoe, ngalengit sapoe, menghilang seharian. Tanpa seorang pun yang mengetahui, termasuk istrinya sendiri. Ternyata para hadirin, hari itulah awal fase perpindahan ajengan Gaos sebagai tokoh penggerak organisasi Muhammadiyah menjadi figur ulama yang totalitas tanpa batas dan berkhidmat dalam dunia thariqah. Ajengan Gaos muda pulang garis miring mudik ke pondok pesantren Suryalaya dan menerima talqin zikir dari Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom Qaddassallahu sirrah. Sejak saat itu beliau tidak pernah berkedip
apalagi berpaling dari sang guru dan memilih untuk selalu bersama sang guru. Transformasi ajaran dan pengetahuan batin dari Abah Anom kepada Abah Awas telah dimulai sejak saat itu dan berlanjut sampai beliau berusia 67 tahun. Ajengan Gaos telah membersamai sang guru Abah Anom atau istilahnya suhbah selama kurang lebih 44 tahun tanpa jeda. Tujuan suhbah itu sendiri adalah untuk menginternalisasikan ajaran dan ahwal guru dalam segala aspek kehidupan. Dan pada tahun 1976, beliau Abah Awas mendapatkan sebuah mandat besar untuk mengembangkan pengajian anti gempa manakib dengan perintah gurunya dalam bahasa Sunda. Kembangkan manakib, tempatkan mubalik, urang mah geus teu kudu ngaji. Sabab batur geus apaleun, urang bisa ngaji. Terjemah Indonesianya, kembangkan manakiban, tempatkan para mubalik. Kita tidak perlu ngaji, sebab orang-orang sudah pada tahu bahwa kita pinter ngaji. Abah Anom mempercayakan kepada beliau untuk memperluas manakiban ke tempat-tempat di luar pondok pesantren Suryalaya hingga ke berbagai pelosok daerah di tanah air yang tidak pernah terjamah. Dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, ajengan Gaos waktu itu mulai membuka tempat-tempat manakiban dengan hanya berjalan kaki. Ingat saudara-saudara, perjuangan pertama Abah Awas mengembangkan manakiban diawali dengan berjalan kaki. Jangan dilihat sekarang, Abah Awas kesana kemari pakai kendaraan, pakai pesawat ke Eropa. Tapi dulu perjuangan beliau, pengorbanan beliau diawali dengan nikreh, lempang suku, jalan kaki dari kampung ke kampung. Dan sejak saat itu, beliau menjadi jarang berada di pesantren Sirna Rasa. Why? Kenapa? Karena memusatkan aktivitasnya, memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan manakiban sebagaimana tugas dari guru agungnya Abah Anom. Dan tahun 1980 beliau mendapatkan gelar yang sangat istimewa, yakni gelarnya Saifullah Maslul dari sang guru Abah Anom yang maknanya pedang Allah yang terhunus. Kalau dulu 14 abad lalu Khalid bin Walid dapat gelar Saifullah Maslul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tahun 80 Abah Awas mendapatkan gelar Saifullah Maslul dari Abah Anom. Makna Saifullah Maslul adalah pedang Allah yang terhunus. Plus nama pesantren Al-Islah oleh Abah Anom diganti menjadi pesantren Sirna Rasa, sehingga setiap tanggal 1 Januari waktu itu tahun 80 dipilih oleh beliau sebagai hari lahir pesantren Sirna Rasa. Hadirin wal hadirat, secara tidak langsung kita tahu kalau ditanya Pak Ustadz, Ibu Ustadzah, Bapak Ibu, kapankah hari lahir pesantren Sirna Rasa? Jawabannya tanggal 1 Januari tahun 1980. Makanya kemarin ulang tahun Ibu Rela tanggal 1 Januari itu plus memperingati ulang tahun pesantren, lahirnya pesantren Sirna Rasa yang diperingati setiap tanggal 1 Januari atau setiap tahun baru dalam hitungan Masehi. 3 tahun berselang, tepatnya 1983, ajengan Gaos
diberikan mandat untuk mewarisi panggung Suryalaya. Makanya ada buku berjudul Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara, penulisnya Lidi Amin. Dan alhamdulillah kami bisa dan dibisakan, mampu dan dimampukan untuk membacanya sampai tamat. Karena itu termasuk daftar pustaka yang kami masukkan ke dalam karya kami yang berjudul Pantun Merah Putih. Kembali kepada panggung Suryalaya. Jadi Pangresa Abah Aos tampil di panggung Suryalaya tahun 1983 karena dengan berpulangnya Ajengan Citungku dengan nama lengkap Kiai Haji Syihabuddin Suhrawardi. Pangresa Abah Anom pernah bersabda, di Suryalaya ada dua, satu ada banteng, dua ada bintang. Banteng Suryalaya Ajengan Citungku, bintang Suryalaya Ajengan Gaos. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami membawakan sebaik pantun untuk Pangresa Abah Aos, karena beliau adalah seorang bintang. Itu sabda Abah Anom. Bait pantunnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Abah ngirim pantun buat Abah. Guru agung adalah bintang, ilmunya persegi tak terbantahkan. Abah Aos panglima perang, pengawal merah putih ke-38. Dan sejak saat itu, ketika Abah Aos menduduki panggung Suryalaya, beliau menjadi mubalik inti dalam pengajian manakib di Thariqah Qadriyah Naqsyabandiyah PP Suryalaya. Dan tahun 1990 Abah Aos diangkat menjadi wakil talqin. Fakta dan sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa Ajengan Gaos telah membersamai gurunya selama 44 tahun tanpa jeda. Beliau tidak hanya mendengarkan Abah Anom dan menghafal fatwa-fatwa beliau ataupun nasihat atau sekedar mendengarkan cerita, namun beliau juga menyalin, mengcopy paste setiap detail dari ekspresi tubuh atau wajahnya, perilakunya, cara berjalan Abah Anom, dan sikap totalnya. Dalam berbagai kesempatan suhbah, beliau seringkali dipanggil oleh Abah Anom ke ruang pribadinya. Beliau juga orang yang dalam banyak kesempatan selalu ditunjuk oleh Abah Anom untuk memimpin doa, terutama ketika ada tamu terhormat, bahkan juga diutus oleh Abah Anom untuk menyampaikan ceramah pada beberapa kesempatan baik di Indonesia maupun di mancanegara. Hadirin wal hadirat, hafidhani wa hafidhakumullah. Sebelum kami lanjutkan khidmat ilmiah ini, izinkan kami melihat HP, izinkan kami melihat jam. What time is it? Jam berapa sekarang? Mohon izin semuanya. Ya, sekarang ternyata sudah jam 21.59. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan karena kami ada jadwal ngajar bersama Pak Paul. Sekali lagi, dengan khidmat ilmiah ini, kami mengajak wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua, mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Pangresa Abah Aos. Berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Dengan barokah karomah Abah Aos, radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.